Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Andrea Puspita Dewi dan Siti Nur Afifa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gangguan kecemasan, lebih tepatnya yaitu panic disorder. Sebelumnya terima kasih kepada, dosen pengampu Ibu Dinda Aisyah dan teman-teman sekalian. Kami, sebelumnya sudah melakukan observasi kepada salah satu subjek mengenai panic disorder. Oke, lanjut, definisi dari panic disorder akan dijelaskan oleh Siti Nur Afifa. Kepada Siti Nur Afifa dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Andrea. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi panic disorder. Panic disorder atau gangguan panik adalah kondisi yang ditandai dengan serangan panik atau panic attack. Serangan panik adalah gelombang ketakutan yang sangat kuat akan ketidaknyamanan intens yang akan mencapai puncaknya dalam hitungan menit, selama 4 menit atau lebih. Lalu apa saja gejalanya? Yang pertama, ada jantung berdetak lebih cepat, berkeringat, gemetar, sensasi sesak nafas atau rasa tercekik, perasaan tersedak, perasaan pusing atau pingsan, mual atau sakit perut, nyeri dada dan tidak nyaman, menggigil atau sensasi panas, sensasi geli, perasaan tidak sadar, takut kehilangan kendali atau menjadi gila, dan takut mati. Lalu ada 3 faktor resiko. Yang pertama emosional, seperti afektivitas negatif atau neurotism, yaitu kecenderungan untuk mengalami emosi negatif. Dan sensitivitas kecemasan, yaitu disposisi untuk percaya bahwa gejala kecemasan berbahaya. Yang kedua lingkungan, seperti pelecehan seksual, merokok, obat-obatan terlarang, kematian keluarga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada genetik dan fisiologis, yaitu keturunan orang tua dengan gangguan kecemasan, depresi, dan bipolar. Gangguan pernapasan seperti asma dikaitkan dengan gangguan panik. Dalam hal riwayat masa lalu, komorbiditas, dan riwayat keluarga. Lalu di sini gambaran subjeknya. Pada tahun 2014, gejala mulai muncul pada subjek seperti keringat dingin, berdebar, dan lain-lain. Dugaan awal subjek punya penyakit jantung, lalu pergi ke dokter umum. Setelah diperiksa, semua normal. Lalu subjek masih penasaran karena gejala yang dirasa masih sama. Akhirnya pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal yang sama, semua normal. Dokter penyakit dalam memutuskan subjek untuk ke psikiater karena mengarah pada pikiran. Pada tahun 2015, ia sempat membaik dikarenakan ia menikah dan menjalani kehidupan baru. Lalu pada tahun 2017, ia kambuh lagi dikarenakan ayahnya meninggal. Kemudian mulai membaik ketika hamil anak kedua. Kambuh lagi ketika anak ketiga berumur 1,5 tahun. Dikarenakan ia merasa lelah mengurus 3 orang anak sendiri. Merasa mengurus semuanya sendiri. Suami pun bekerja hingga larut malam. Tepatnya pada tahun 2017, ia pun memutuskan untuk ke psikiater. Dan ternyata benar, ia terdiagnosa memiliki gangguan kecemasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Andrea. Terima kasih. Baik, terima kasih, Teh Afifa. Oke, selanjutnya yaitu ada etiologi atau faktor penyebab. Faktor penyebab dari subjek yaitu keluarganya yang broken home, orang tua subjek yang tidak bercerai tetapi ayahnya mempunyai istri simpanan atau bisa lebih dikatakan selingkuh. Ayahnya sangat keras baik itu secara lisan maupun fisik. Subjek merupakan anak pertama yang menjadi tempat keluh kesah ibunya, kemudian ibunya meninggal, tak lama setelah itu ayahnya ikut menyusul. Lalu penanganan yang dilakukan oleh subjek yaitu subjek pergi ke psikiater tapi tidak meminum obat-obatan, lalu berhenti dan rutin ke psikolog untuk terapi. Di sini ada pandangan psikolog.
Simptom yang nampak ketika mengalami panic attack yaitu gejala fisiknya. Contohnya seperti jantung berdebar kencang, sesak napas seperti tercekik, dan mati rasa seperti kesemutan. Kemudian, kognitifnya pun terganggu, seperti berpikiran ia akan mati, takut menjadi gila, dan takut terkena serangan jantung. Lalu, gejala pada perut seperti mual dan gejala lainnya seperti menggigil dan berkeringat. Di sini ada prevalensi, yaitu wanita lebih sering terkena daripada pria. Perbandingannya 2:1. Diferensiasi gender terjadi pada masa remaja dan sudah terlihat sebelum usia 14 tahun. Tingkat prevalensi menurun pada individu yang lebih tua, seperti pada orang dewasa di atas usia 64 tahun. Lalu di sini bagaimana penanganan yang tepat? Dilihat dari tingkat keparahannya, dikarenakan panic attack ini ada masalah di amigdala, jadi harus ada obat rutin yang diminum karena takut merambat ke gangguan psikologis lainnya. Biasanya dilakukan dengan yang pertama itu intervensinya, yaitu dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Dua, ada mengubah kebiasaan atau behavior dengan mengidentifikasi pikiran yang mengganggu atau juga bisa dengan memodifikasi kognitif. Lalu yang ketiga itu ada melakukan terapi keluarga dan kelompok. Sini ada pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya yaitu belajar lebih aware dengan diri sendiri. Kemudian penuhi dasar-dasar yang dipenuhi oleh manusia dan seimbangkan dengan aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Dikarenakan keempatnya saling berkaitan. Oke, sepertinya cukup penjelasan dari kami. Terima kasih banyak. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung diskusi di WA Group. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.